Nah, tapi kalau dari Mbak Putri sendiri ya, kalau dari ceritanya kan seakan-akan kayaknya semuanya fine-fine aja nih. Suami punya hobi makan, Mbak Putri punya hobi makan, ya udah kita bikin bisnis yang berhubungan dengan makanan dan ternyata berhasil. Tapi pernah nggak sih ada saat-saat sulit, titik terendah yang pernah Mbak Putri alami? Titik terendah itu ya ketika orang-orang tuh ignorance. Yang seharusnya mereka tahu itu tanggung jawabnya mereka, tapi mereka nggak lakuin itu. Kan banyak orang kayak gitu. Orang udah tahu harus buang sampah di tong sampah, tapi orang nggak buang sampah di tong sampah kan. Dari simpel itu aja sampai skalanya besar, dan itu ada di sekeliling aku, orang-orang ignorance. Oke, apa yang paling ngeselin buat Mbak Putri? Ignorance seperti apa? Ya nggak tanggung jawab sih sebenarnya. Oke. Simply nggak peduli aja. Long term impact gitu loh. Ya, again sometimes orang ignorance ya, seakan-akan ya udah hidup saya sendiri gitu kan, yang nggak peduli dengan orang lain, nggak peduli dengan sekitar gitu. Oke, kita main tebak-tebakan. Mbak Putri, sebutkan 3 nama sayur yang awalan hurufnya B. Apa ya? Buncis, Brussels sprout, brokoli. Yeay. Yang kedua apa tadi? Brussels sprout. Brussels sprout. Oh, Brussels sprout. Oke. Apa ya? Oke ya. Ya mirip-mirip gitu. Kacang-kacangan. Oke. Yang kedua, sebutkan 3 nama sayur yang awalan hurufnya K. K. Kuciwis, kangkung, kuciwis, kangkung, kidney juga kan. Dimasak, ditumis juga enak. Aduh, apa sih? Oh, kailan. Kailan, kubis, kol, banyak ya. Oh iya, kol. Oke, nah kalau tadi sayur, sekarang buah. Sebutkan 3 nama buah yang awalannya huruf C. Cherry, apa ya? Susah banget. Oh iya ya. Cemangka. Iya. Bisa ya? Cemangka. Aduh, apaan ya? Apa ya? Iya, ya udah seremnya sama coklat. Ikut aja. Cengkeh enggak ya? Cengkeh. Salah satu kelemahan aku tuh aku nggak bisa masak sebenarnya. Oh, harus coba tentu saya. saya. Ya. Tapi kalau Mbak Putri bisa masak? Nggak bisa. Oh iya. Suami. Jadi gini, awalnya kita tuh banyak develop resepi tuh awalnya itu. Jadi suami saya tuh sebel banget ngeliat saya nggak bisa masak. Jadi awal-awal nikah itu tuh kerjanya dia terus yang masak kan. Dia terus yang masak, lama-lama sebel juga. Terus dia gitu, coba nih, ini ada panen ini, coba dong bikinin apa. Udah lama-lama saya masak juga. Nah, di Tante Sayur itu kita memang fokusnya ke ibu-ibu yang nggak bisa masak. Kok target marketnya orang-orang nggak bisa masak? Bukannya justru orang-orang nggak bisa masak nanti dikasih sayur, beli sayur juga nggak tahu gimana cara ngolahnya? Karena basicnya Tante Sayur itu tuh kita cuma di saute, maksudnya di teflon, terus di jus, sama direbus, sama dikukus. Oh. Itu sebenarnya cuma tinggal naro-naro doang semuanya. Oke. Jadi bumbunya udah ada. Atau misalnya kayak kalau kita punya asparagus nih, kalau asparagusnya udah enak banget dan udah tasty, itu cuma tinggal tambah garam doang. Dagingnya juga kita udah create bahwa nih daging steak, dia just tinggal taruh aja, tambahin garam. Nah terus aku create garamnya juga. Jadi garamnya aku ambil dari Bali. Emang dia garamnya rasanya gurih banget kayak mecin. Jadi garam alami. Nah tinggal pakai itu semua rasakan tuh jadi enak. Padahal cuma tinggal taruh-taruh doang. Iya. Justru mungkin itu ya salah satu khasiatnya adalah justru nggak boleh terlalu banyak diproses. Karena kan setelah diproses itu wah udah banyak sekali tuh yang berubah. Betul. Oke, Mbak Putri kan menjalankan Tante Sayur ini dari 2015, sampai sekarang, dan sebenarnya masih bekerja secara profesional. Ya. Nggak pernah berpikir suatu hari ya udah kayak ngembangin Tante Sayur aja nih. Mau banget, bahkan bos saya aja udah suggest, kamu nggak mau. Oh iya. Saya cinta banget sih sama main job saya ini. Jadi tanpa saya kerja di situ pun saya nggak mungkin bisa bikin Tante Sayur juga sebesar ini. Karena di saat saya kesel di satu kerjaan saya coba tes di Tante Sayur. Nah apa yang udah saya tes di Tante Sayur, terus saya coba pakai strategi itu di tempat kantor saya, and it works. Jadi memang gimana pun kan kita harus
testing strategi di tempat yang berbeda sama sekali. Sebenarnya strategi ini works atau enggak sih? Iya, betul. Dan tadi kata kuncinya adalah karena Mbak Putri juga mencintai pekerjaannya. Jadi ketika kita sudah menikmati apa yang kita lakukan, baik itu sebagai entrepreneur ataupun sebagai profesional bekerja di kantoran juga, ya at the end of the day nggak harus memilih gitu. Asalkan kita benar-benar melakukannya dengan sepenuh hati gitu. Betul banget. Oke, nah sekarang juga udah banyak hal yang didapatkan. Cara sederhana, hidup dengan cara sederhana ala Mbak Putri itu seperti apa sih? Bangun pagi tidur cepet. Bangun pagi tidur cepet. Oke, kalau nggak bisa tidur tuh biasanya ngapain aja? Kalau udah parah banget biasanya aku dengerin podcast. Oh, oke. Podcast buat tidur. Nah itu kalau udah parah banget ya biasanya kalau udah banyak ini nggak bisa, banyak masalah yang tidak bisa terpecahkan, udah tidurnya pakai podcast. Dengerin podcast bukannya malah menstimulasi pikiran kita tuh? Kan nggak ada podcast yang bisa buat tidur. Oh. Jadi dia kayak buat apa sih di alam bawah sadar gitu loh. Yang menarasi. Ya narasi kan? Kayak ya Deepak Chopra gitu-gitu. Iya, yang soft membuat kita ke beta state gitu kan. Oke, nah itu kan kalau kebiasaan nggak bisa tidur. Tapi kalau kebiasaan bangun tidur pagi-pagi apa yang dilakukan? Lihat handphone. Serius? Iya serius. Oh ya, terus apa yang dilihat? Berita. Oh gitu, kirain pesanan orderan dari Tante Sayur. Oh itu pasti juga, itu juga. Oke. Gak bisa lepas dari handphone ya? Bisa sih sebenarnya. Bangun tidur ya ke yang biasanya kalau nggak lihat handphone tuh biasanya udah dibangunin anak-anak. Ibu bangun. Oke, ya again sometimes gadget is fine ya asalkan ya kita yang mengendalikan gadgetnya ya, bukannya gadget yang mengendalikan kita. Kayaknya kalau part aku agak susah tuh. Oh iya, gadget mengendalikan. Oke. Apa hal yang masih ingin dicapai? Pengen kurus. Kenapa pengen kurus? Isn't it healthy more important? Iya, pasti dong, pasti. Ya gimana pun kan kalau buat olahraga lebih baik ya kita harus bisa maintain badannya juga. Oke. Nah ini karena udah punya anak ketiga, udah nggak turun-turun, jadi itu adalah hal yang pengen banget aku lakukan. Sebenarnya sih kalau bikin goal ya nggak usah bikin yang susah-susah lah, bikin yang simple aja. Daripada nanti kita capek sendiri. Ya, betul. Yang penting again kita nikmati prosesnya, ya kita jalani aja. Yang penting happy. Betul, yang penting happy. Yes, oke. Nah terakhir nih berarti kiat-kiat menjalani usaha ala Mbak Putri. Selama itu hobi sih kayaknya pasti santai-santai aja. Jangan hard selling lah, itu yang penting. Hard selling won't work sekarang. Yang penting collaboration, don't make any competition, jangan kecewain customer. Itu aja sih. Oke. Dan dari hobi bisa jadi duit ya? Pasti dong. Pasti. Ini adalah contoh nyatanya. Oke. Terima kasih sekali lagi sudah berbagi di I'm Possible. Yes, sukses terus. Terima kasih. Buat Mbak Putri, sukses terus buat Tante Sayur. Yeay. Dan salam juga buat suami. Terima kasih. Sama-sama. Ya, dan hari ini kita belajar banyak sekali dari seorang putri. Terkadang memang sesuatu yang besar bisa dimulai dari hal sekitar. Meskipun yang dikerjakan terlihat biasa, tapi ingat, kerjakanlah dengan setia. Dan kesempatan itu akan datang dengan sendirinya. Jadilah solusi dari setiap masalah untuk mengubah hal sulit menjadi lebih mudah. Nikmati setiap proses, dan ingat, jangan kebanyakan protes. Peluang bisa datang dari mana saja, bahkan bisa dari hal yang sederhana. Asalkan kita mau belajar dan selalu peka, pintu kesuksesan akan terbuka. Dari impossible, jadi I'm possible.